Nah, yang sudah kita ketahui bahwa protista dibagi menjadi 3, yaitu protista menyerupai jamur, menyerupai hewan, dan tumbuhan. Nah, ciri umum protista mirip jamur itu ada heterotrof, saprofit, atau parasit. Nah, kemudian menghasilkan spora yang motil, terdiri dari jamur air, Oomycota, dan jamur lendir Myxomycota. Nah, jamur parasit ini hidup di air dan mengurai bersel satu. Kemudian jamur predator mirip amoeba dan berlendir. Kemudian protista menyerupai jamur ini ada jamur air atau Oomycota. Ada 580 tipe yang merupakan pengurai. Kemudian hidup bebas sebagai saprofit atau pengurai, tapi ada juga yang parasit. Contohnya Serapelegnia hidup di badan ikan dan membentuk selaput. Kemudian beberapa patogen pada buah anggur berupa jamur putih, Plasmopora viticola, busuk layu pada kentang dan tomat, Phytophthora infestans, seperti pada gambar di samping. Kemudian reproduksinya itu aksesual dan seksual. Aksesualnya ini membentuk spora dan seksual ini penyatuan gamet jantan dan betina. Ini reproduksinya. Reproduksi Oomycota itu dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu aksesual dan seksual. Reproduksi aksesual dilakukan dengan cara membentuk spora yang disebut dengan zoospora. Sedangkan reproduksi seksual dilakukan dengan cara pembentukan gamet yang kemudian akan berubah menjadi zigot. Nah, nantinya zigot ini akan membentuk spora dan akan berkembang menjadi Oomycota dewasa. Nah, ini merupakan siklus hidup dari Saprolegnia sp. Ini ada ini dari reproduksinya secara seksual dan sexual reproduction. Nah, ini contoh dari jamur air. Saprolegnia parasitica yang ini yang menempel pada ikan, dan Phytophthora infestans. Nah, protista menyerupai jamur selanjutnya adalah jamur lendir. Ini hidup bebas dan bentuknya seperti amoeba, merupakan predator fagosit yang menelan bakteri, hama, spora, dan komponen organik lain. Kemudian disebut juga sebagai lendir karena jika kelaparan maka akan bergabung dan mengeluarkan lendir agar bisa bergerak pindah ke lingkungan yang nyaman atau menguntungkan. Nah, contohnya ini adalah Dictyostelium discoideum, disebut juga dengan sosial amoeba. Nah, reproduksi Myxomycota ini dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu secara generatif dan vegetatif. Nah, pada reproduksi secara generatif ini akan melibatkan peleburan sel gamet dengan cara singami. Sedangkan pada reproduksi secara vegetatif dilakukan dengan spora yang nantinya akan membentuk sel gamet. Nah, spora ini sendiri adalah salah satu atau beberapa sel yang bisa berupa sel haploid atau diploid yang dibungkus oleh lapisan pelindung. Nah, kemudian dari jamur lendir ini ada 2 tipe. Yang pertama itu jamur lendir tidak bersekat atau Myxomycota, dan jamur lendir bersekat atau Acrasiomycota. Nah, pada jamur lendir tidak bersekat ini ciri-cirinya itu plasmodiumnya berinti banyak. Jika lingkungannya lembab maka tubuhnya bersifat seperti plasmodium.
Kemudian jika di lingkungan kering maka akan berhenti bergerak dan membentuk tangkai yang membentuk sporangium. Nah, jamur lendir ini bersekat, kemudian ada jamur lendir bersekat atau akrasiomikota. Nah, cirinya itu sel individunya tetap berpisah pada saat membentuk pseudoplasmodium. Nah, jika makanan kurang maka sel individu bergabung membentuk pseudoplasmodium. Nah, tapi jika terdapat makanan maka akan membentuk tubuh buah yang mengandung spora. Nah, siklus hidup jamur lendir sendiri ini seperti tadi juga jamur air, ada asexual reproduction atau reproduksi seksual dan aseksual dan reproduksi seksual atau reproduction seksual. Nah, ini adalah contoh jamur lendir. Plasmodium, ini perkembangan lendirnya. Myxomicota, dan ada Dixytelium, Discodeum. Nah, peranan protista bagi kehidupan. Nah, Fusarium yang digunakan untuk mengendalikan hama belalang, Sarpulagnia parasitica yang hidup saprofit pada bangkai hewan air. Kemudian ada Phytophthora infestan, parasit pada kentang. Dan ada Nicotinae, parasit pada tembakau. Dan Palmifera, parasit pada kelapa. Nah, ini adalah kuis. Nah, berikut ini yang termasuk ciri-ciri protista, yaitu A. Peptidolikon, uniseluler, eukariotik, multiseluler, prokariotik. Nah, jawabannya ini adalah eukariotik, C. Kenapa C? Karena ciri-ciri protista itu sendiri adalah memiliki membran inti atau eukariotik yang sudah kita bahas di part 1. Yang kedua, berikut ini yang termasuk contoh makhluk hidup sporozoa, yaitu Trypanosoma, Paramecium, Euglena, Fucus, Plasmodium. Jawabannya itu adalah E. Plasmodium. Kalau yang A sampai D ini tidak termasuk ya. Yang tadi kita sudah bahas itu, yang termasuk sporozoa adalah Plasmodium. Nah, demikian video pembelajaran kita kali ini. Kesimpulan yang bisa diambil dari video ini, kita sudah membahas tentang protista. Nah, yang kita ketahui bahwa protista dibagi menjadi 3, yaitu protista mirip jamur, hewan, dan tumbuhan. Nah, protista mirip hewan itu terdiri dari 4 klasifikasi, dan ada juga protista mirip jamur, yaitu ada Oomycota dan Myxomicota. Nah, ada juga peranan yang penting, yang merugikan dan juga yang menguntungkan. Nah, semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk kalian dan tetap semangat dalam belajar. Sampai jumpa.